Yeah. J'ai traversé la Sevran, de Marseille à Sevran. Je continue le rap en indé, tant que mon bédo se vend. Souvent on fait confiance aux gens les plus décevants. Ici c'est baisé pour nous, les petits l'ont compris depuis 16 ans. Halo teman-teman, mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu dengan olahraga yang satu ini. Atau mungkin kalian pernah melihatnya, tapi tidak tahu namanya, atau juga mungkin sebaliknya. Olahraga ini dinamakan parkour. Oke, di video kali ini kita bakal membahas dan mengenal lebih dalam olahraga yang satu ini. Jadi, buat kalian yang ingin belajar dan tertarik dengan olahraga ini, tonton sampai habis videonya. Sejarah parkour. Parkour pertama kali dikemukakan oleh seorang pria berkebangsaan Prancis yang bernama David Bell dan temannya Sebastian Pocan. David Bell terinspirasi oleh ayahnya yang menjadi pemadam kebakaran militer di Perancis. Ia selalu berlatih tentang metode natural dan halang rintang yang diajarkan oleh ayahnya. Ia kemudian menciptakan sebuah skenario di mana ia bisa melepaskan diri dari semua bahaya tersebut. Saat berusia 15 tahun, ia pindah ke sebuah kota di Perancis. Di kota tersebut, banyak remaja yang mulai tertarik dengan kegiatan menakjubkan yang dilakukan oleh David. Akhirnya, mereka membuat grup parkour dan menjadi sebuah cikal bakal yang menyebar ke seluruh dunia. Perkembangan parkour secara hebat pun terjadi. Setelah parkour dikenal di Inggris, parkour sendiri diubah ke bahasa Inggris menjadi free running. Itu untuk lebih familiar ke orang-orang Inggris saat itu. Tapi seiring waktu, pandangan orang bergeser dan menganggap parkour dan free running berbeda. Tapi tahukah kalian bahwa parkour dan free running sebenarnya sama? Perbedaannya hanya dari segi basic dan tujuannya saja. Lebih jelasnya nanti akan dijelaskan kembali di poin keempat ya teman-teman. Genre pas la nuit, c'est un showcase. Si tu me check en boîte, j'ai pas une paye de bûcheron, donc je fais des chèques en bois. J'ai galéré pendant longtemps, ne crois pas que j'ai oublié. Moi je viens pour tout piller, plus payant, faux billets. Y'a ceux qui font des créneaux et braquent pour se garer, et ceux qui depuis le préau se garent pour aller braquer. Parkour masuk Indonesia. Parkour masuk Indonesia sekitar tahun 2007. Berawal dari beberapa member parkour.net, sebuah forum parkour internasional. Lalu mereka bikin sebuah thread member dari Indonesia mana aja nih. Akhirnya ketemu dari beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya. Dan dari situ mereka latihan bareng, ketemu, lalu akhirnya parkour tersebar di beberapa kota di Indonesia. Definisi parkour. Pick up the phone when my family call, I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining. Getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. Parkour adalah seni bergerak atau berpindah tempat dari poin A ke poin B, atau sebaliknya, secepat, seaman, dan seefisien mungkin. Dilihat dari definisinya saja, tentu sudah tidak heran lagi kenapa parkour olahraga yang sangat mengutamakan fisik. Sedangkan free running lebih ke keindahan bergerak dan olah pikiran. Perbedaan parkour dan free running. Dilihat dari definisi sebelumnya, tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa parkour dan free running itu berbeda. Tapi sebenarnya sama saja. Itu cuma masalah basic saja atau pengaplikasian dan kembali ke diri masing-masing.
Never go lose cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing. Parkour boleh kok mengadopsi gerakan free running, begitupun sebaliknya. Seperti yang dilakukan oleh Omar Jaki, ia melakukan sebuah percobaan dalam channel YouTube-nya. Di video tersebut, dia melakukan sebuah eksperimen melewati pagar dengan menggunakan salto side flip, dan ternyata berhasil. Side flip lebih efisien daripada lompat biasa dan dive roll yang dilakukannya. Fence, but for this I couldn't find one. I looked. We need to imagine that the top of this, instead of being a flat surface, it would be spikes. You know those spiky fences that you can't put your hands on because there's spikes? So with that in mind, this fence, you cannot touch it, because if you wanted to get over one of those spiky fences, if you wanted to do it quickly, you probably couldn't touch it. La précision, en fait c'est vrai que c'est rare que dans un parcours où vraiment on est en fuite ou poursuite, il y a à faire un saut de précision, mais c'est un travail qui est important et essentiel. Jadi intinya, jika basic salto kalian sudah bagus dan dirasa salto itu efisien dan aman untuk melewati rintangan, tidak ada salahnya digunakan di parkour. Dan begitu pun dengan tujuannya. Jika kalian melakukan salto untuk melewati rintangan, selama itu aman dan efisien, itu sudah bisa dibilang parkour. Parkour bukan olahraga ekstrim. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa parkour itu ekstrim. Tapi tahukah kalian, jika kita mengenal lebih dalam, parkour itu sebenarnya bukan olahraga ekstrim. Loh, kenapa bisa begitu? Karena jika kita mempelajarinya disiplin dan sesuai prosedur, maka olahraga ini tidak se-ekstrim yang dibayangkan oleh kebanyakan masyarakat. Contohnya, kita belajar dari tempat aman terlebih dahulu, dari lompatan kecil sampai besar. Watching me, they treated me like I was calories, but really they can't get enough of me. They treated me like I'm a salary. They bringing me up in discussion, they wondering how do I do it so casually. I celebrate all of my victories, all of a sudden they all gonna be mad at me. Damn, I don't have time for concern. Karena kebanyakan masyarakat hanya melihat dari hasil latihan orang lain saja, tidak melihat prosesnya. The world I've been making that money while I be asleep. I never ran to the money, but now all the money been too busy running to me. Hey, I put the team on my back. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gon' challenge me. Starting my week on a Sunday. They think they can make it in one day. I just been ready to take off. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video episode pengenalan parkour kali ini. Jadi kesimpulannya, parkour adalah adaptasi dari halang rintang militer di Perancis. Jadi bagi kalian yang ingin belajar olahraga ini, mau gak mau fisik kalian harus terus dilatih tentunya. Jangan lupa like dan share supaya video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe, lalu nyalakan notifikasinya karena di episode perkenalan parkour selanjutnya ada 7 gerakan dasar parkour. Dan jika dirasa video ini ada yang kurang jelas, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, segitu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya. Where you don't expect it, the journey ain't given a deadline. I'm going till I got a flat line, connecting with people like landline. I've been blowing up like a landmine. I put myself on like a combine.